Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sel volta. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Kalian bisa memahami tentang rangkaian sel volta. 2. Memahami tentang notasi sel. Yang ketiga, bisa memahami tentang potensial sel. Yang keempat, memahami tentang deret volta. Dan yang kelima, bisa memahami tentang kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu. Penggunaan HP hampir setiap hari kalian gunakan. Kalian tahu tidak, kenapa HP itu bisa beroperasi? Tentunya karena ada baterai. Kalian juga ke sekolah menggunakan kendaraan. Salah satu komponen yang ada pada kendaraan tersebut adalah aki. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada materi berikut ini. Pertama, yang akan kita bahas tentang sel volta. Sel volta disebut juga dengan sel galvani. Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi oksidasi reduksi atau yang biasa kita sebut dengan reaksi redoks yang terjadi secara spontan. Adapun susunan sel volta atau sel galvani, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat logam Zn. Logam Zn dalam hal ini berperan sebagai anoda. Sedangkan logam tembaga atau Cu itu berperan sebagai katoda. Di antara kedua anoda dan katoda ini terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menetralkan ion-ion yang ada di dalam larutan. Pada kedua gelas ini terdapat larutan ion yaitu ZnNO3 2 kali dan CuNO3 2 kali. Kemudian pada gambar ini juga terdapat voltmeter yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan. Pada sel volta tersebut terjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Coba perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Di sana, logam Zn mengalami oksidasi. Persamaan reaksinya, Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Sedangkan pada reaksi reduksi, persamaan reaksinya Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Pada sel volta, reaksi redoks terjadi sehingga terjadi pertukaran elektron secara langsung. Reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada materi ini. Anak-anak, kalau tadi tentang susunan sel volta, sekarang tentang notasi sel volta. Notasi sel volta digunakan untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penulisan notasi sel volta. Yang pertama, notasi sel terdiri dari anoda dan katoda. Yang kedua, tanda 2 garis sejajar adalah jembatan garam untuk memisahkan fase yang berbeda. Yang ketiga, tanda 1 pagar adalah batas fase untuk memisahkan fase yang berbeda. Yang keempat, tanda koma itu biasanya digunakan untuk memisahkan spesi-spesi dalam fase yang sama. Yang kelima, elektroda anoda terletak paling kiri dan elektroda katoda paling kanan. Yang terakhir,
Untuk elektrolit inert itu tidak ditulis. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh penulisan notasi sel volta. Kalau tadi ada reaksi redox, yaitu Zn plus Cu2 plus menghasilkan Cu plus Zn2 plus. Nah ini apabila kita tuliskan notasi sel voltanya, bisa kalian lihat di bawah ini. Selanjutnya, tentang potensial elektroda standar. Potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda hidrogen disebut potensial elektroda itu dan dinyatakan dengan lambang E. Apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion 1 molar dan tekanan gas 1 atmosfer, disebut potensial elektroda standar dan diberi lambang E0. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan terhadap elektroda hidrogen mempunyai potensial elektroda bertanda positif atau diberi tanda positif. Sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi diberi tanda negatif. Untuk potensial elektroda yang sama dengan potensial reduksi. Coba perhatikan persamaan berikut. E-sel sama dengan E-sel katoda dikurangi E-sel anoda. Di sini, katoda adalah elektroda yang mempunyai harga E-sel lebih besar atau lebih positif, sedangkan anoda adalah yang mempunyai E-sel lebih kecil atau negatif. Anak-anakku, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Persamaan reaksi. Ag plus elektron menghasilkan Ag dengan nilai E-sel sama dengan plus 0,80 volt. Mg2 plus 2 elektron menghasilkan Mg dengan E-sel sama dengan min 2,37 volt. Pertanyaannya adalah, tentukan E-sel yang disusun dari kedua elektroda tersebut. Untuk mengetahui nilai E-selnya, maka potensial sel adalah selisih dari potensial katoda dengan anoda. Katoda merupakan elektroda yang potensial reduksinya lebih positif. Dalam hal ini tentunya perak atau Ag. Kembali ke persamaan yang tadi, E-sel sama dengan E-sel katoda dikurangi E-sel anoda, sehingga diperoleh plus 0,80 volt dikurangi min 2,37 volt sama dengan plus 3,17 volt. Berikutnya anak-anakku tentang deret volta. Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar. Di sini ada beberapa unsur yang termasuk ke dalam deret volta. Lumayan banyak anak-anakku, sehingga perlu adanya yang namanya jembatan keledai. Coba kalian perhatikan kalimat di bawahnya. Di sana banyak logam yang tentunya agak sulit kita ingat, sehingga kalian bisa mengingat dengan rangkaian kalimat di bawah. Li kalau Bapak Camat nanti meninggal, alam mana zaman kerajaan Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, au. Nah sekarang kita akan melihat sifat reduktor dan oksidator dari deret volta tersebut. Coba perhatikan. Di sini ada deret volta. Kita ambil posisi tengah. Semakin ke kiri, maka potensialnya semakin negatif.
Sedangkan semakin ke kanan, potensial selnya itu lebih positif. Artinya apa? Dengan memiliki potensial yang lebih negatif ke kiri, maka semakin mudah melepas elektron. Dengan mudahnya melepas elektron, maka bersifat reduktor kuat. Sedangkan semakin ke kanan, dengan nilai potensial yang lebih positif, maka artinya semakin sulit melepas elektron, sehingga bersifat oksidator kuat. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa contoh-contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada aki, ada baterai. Sel aki disebut juga sebagai sel penyimpan, karena dapat berfungsi sebagai penyimpan listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Anodanya terbuat dari logam timbal atau Pb dan katodanya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Perhatikan reaksi penggunaan pada aki. Pada anode terjadi reaksi antara Pb plus SO4 2- menghasilkan PbSO4 plus 2 elektron. Kemudian pada katoda terdapat reaksi PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2 elektron menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Sehingga dari kedua reaksi tersebut diperoleh reaksi sel, yaitu Pb plus 2SO4 2- plus PbO2 plus 4H plus 2 PbSO4 plus 2H2O. Untuk baterai atau sel kering itu merupakan salah satu sel volta juga, yaitu sel yang menghasilkan arus listrik. Berbeda dengan aki, baterai tidak dapat diisi kembali, sehingga baterai juga disebut dengan sel primer dan aki dikenal dengan sel sekunder. Akan tetapi anak-anakku, dengan berkembangnya teknologi, sekarang sudah ada baterai yang bisa diisi kembali dan aki yang tidak bisa diisi kembali. Untuk membahas hal tersebut akan disampaikan pada materi selanjutnya. Untuk menambah pemahaman kalian, maka silahkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Dari pembahasan materi kita pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pada sel volta, pada katoda terdapat elektroda positif, terjadi reaksi reduksi. Pada anoda terdapat elektroda negatif, terjadi reaksi oksidasi. Satu kata yang perlu kalian ingat adalah kapan, yang merupakan singkatan dari katoda positif, anoda negatif. Ingat anak-anakku, kapan untuk sel volta. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.